Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Kakak. Di materi kita kali ini kita akan membahas tentang hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Kakak harap kalian bisa mengikuti dengan baik, dan sebelum kita mulai, Kakak ingin bertanya, kalian apa kabar semua? Semoga harapan Kakak kalian baik-baik sekalian. Oke. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Materi kita tentang hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, kalian dapat mengetahui apa itu hukum Mendel dan apa itu penyimpangan semu hukum Mendel. Yang berikut juga kalian bisa memahami macam-macam atau beberapa penyimpangan semu hukum Mendel. Oke. Hukum Mendel atau biasa kita kenal dengan hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tanaman. Dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tanaman, hukum ini terdiri dari dua bagian. Jadi, yang pertama, hukum segregation atau hukum pemisahan. Sedangkan yang kedua adalah hukum independent assortment, atau kita kenal dengan hukum berpasangan secara bebas. Itu adalah kedua hukum dari Mendel. Yang berikut, hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pembentukan gamet atau sel kelamin kedua gen induk atau parent yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Yang berikut, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Ini adalah konsep mengenai dua macam alel. Jadi ada dua alel lagi. Alel yang pertama resesif, kalau alel yang kedua dominan. Oke. Kita lihat lagi. Alel resesif atau selalu tampak dari luar dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya W kecil, ada W kecil. Kalau W kecil berarti dia itu resesif. Kalau W besar berarti dia dominan. Dan alel dominan ya. Alel dominan ini kita lihat lagi. Kalau alel dominan tampak dari luar dinyatakan dengan huruf besar. Jadi begitu. Huruf besar misalnya R besar berarti kalau huruf R-nya besar berarti dia tampak. Jadi dia disebut dominan. Oke. Setiap individu membawa pasangan gen satu dari tetua jantan. Misalnya W besar dan satu dari tetua betina. Jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, misalnya alel dominan berarti S besar atau B besar, akan selalu terekspresikan tampak secara visual dari luar. Sedangkan alel resesif S kecil atau B kecil yang tidak selalu terekspresikan, tetapi akan diwariskan pada gamet yang dibentuk pada turunannya. Yang berikut, hukum asortasi bebas atau hukum kedua Mendel. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkan sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling memengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang
menentukan tinggi tanaman dengan warna bunga, suatu tanaman tidak saling mengaruhi. Tidak saling mengaruhi ya. Jadi seperti tampaknya induk jantan tingkat 1 mempunyai genotip W kecil secara fenotip berwarna putih, dan induk betina mempunyai genotip R besar secara fenotip warna merah. Keturunan pertama merupakan persilangan dari genotip induk jantan dan induknya betina sehingga membentuk 4 individu baru. Selanjutnya persilangan atau perkawinan dari keturunan pertama ini akan membentuk individu pada keturunan berikutnya dengan gamet R besar dan W kecil pada sisi kiri, dan gamet R besar dan W kecil pada baris atas. Kombinasi gamet-gamet ini akan membentuk 4 kemungkinan individu seperti tampak pada papan catur pada tingkat 3 dengan genotip R besar, R besar, W kecil, dan W kecil. Pada tingkat 3 perbandingan genotip R besar berwarna merah, R besar, W kecil juga berwarna merah, dan W kecil berwarna putih. Jadi kalau kita mulai fenotipnya itu 1:2:1. Secara fenotip perbandingan individu merah dan individu putih adalah 3:1. Oke, yang berikut. Jadi seperti itu hukum Mendel. Kita akan masuk lagi ke macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama adalah atavisme. Atavisme ini adalah interaksi antara gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh dari atavisme, persilangan atavisme ini kita temukan pada kasus jengger ayam. Di sini ada jengger ayam, macam-macam jengger ayam. Yang pertama ada walnut, kedua rose, ketiga pea, keempat single. Oke. Kita akan lihat ya satu persatu. Oke. Terdapat 4 jengger ayam, diantaranya walnut. Walnut berarti R besar, P besar. Kalau rose, R besar kurang P kecil. Kalau pea, R kecil, P besar. Dan single adalah R kecil, P kecil. Oke, sekarang kita akan coba lakukan persilangan antara jengger ayam rose dan jengger ayam pea. Hasilnya ada di sini ya, ini hasil dari persilangannya itu. Ini ada diagramnya. Diagramnya itu diagram persilangan Lathyrus adoratus. Ini pertamanya ini P-nya ini fenotip putih, kita silangkan dengan putih. Jadi genotipnya C kecil, P besar. Kalau di yang satunya dia menghasilkan C besar, P kecil. Sedangkan ini pada gametnya, gamet pertama dia menghasilkan C kecil, P besar. Sedangkan gamet kedua C besar, P kecil. Terus pada F1-nya fenotipnya dia menghasilkan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Berarti dia berwarna ungu. Kita silangkan lagi F1 kita silangkan dengan F2. Jadi fenotipnya itu C besar, C kecil, P besar, P kecil. Kita silangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Jadi gametnya adalah C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C
kecil, P kecil. Nah, sedangkan gambar C satunya dia menghasilkan C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Nah, ini kalian bisa lihat ada pada diagramnya ini. Oke, kita masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua. Yang kedua ini adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen yang dominan lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kita kenal dengan kriptos. Kita kenal dengan kriptos ya. Contoh kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga Linaria marocana bunga. Linaria marocana memiliki 4 gen. Jadi bunga Linaria ini dia memiliki 4 gen. Kalau A besarnya itu berarti dia terbentuk pigmen antosianin. Sedangkan A kecil tidak terbentuk pigmen antosianin. Nah, sedangkan B besar itu protoplasma basah dan B kecil adalah protoplasma asam. Nah, ini contoh dari bunga linarianya. Misalkan akan dilakukan persilangan pada bunga linaria marocana berwarna merah dengan bunga linaria marocana berwarna putih sebagai berikut. Ini kalian bisa lihat di diagramnya, ini sudah disilangkan. Nah, ini diagramnya. Jadi P1 itu A besar, B kecil. Kita silangkan dengan A kecil, B besar. Berarti merah dan putih ya. Merah dan putih. Jadi G1 menghasilkan A besar, B kecil. Sedangkan di warna putih dia menghasilkan A kecil, B besar. F1-nya warna merah dia menghasilkan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jadi berarti dia berwarna ungu. Nah, ini ada diagram selanjutnya, ini kalian bisa lihat. Oke, kita masuk lagi. Jadi setelah kita persilangan itu sifat A besar itu dominan terhadap A dan sifat B besar itu dominan terhadap B kecil. Jadi ingat ya, gen A mengandung pigmen antosianin, gen A besar dia itu mengandung pigmen antosianin, sedangkan gen A kecil tidak mengandung gen antosianin. Dan kalau gen besar lingkungan basah dan kalau B kecil berarti lingkungan asam. Jadi warna merah dihasilkan 2 pigmen antosianin dalam lingkungan asam, sehingga bunga yang berwarna merah disimbolkan dengan A besar, B kecil, atau A besar, A kecil, B kecil. Jika di dalam plasma tidak terdapat pigmen antosianin lingkungan antosianin, maka akan terbentuk warna putih tanpa adanya pengaruh dari lingkungan, sehingga bunga yang berwarna putih disimbolkan dengan A kecil, B besar, atau A kecil, B besar, B kecil, atau A kecil, B kecil. Ya, seperti begitu. Yang berikutnya lagi, kita masuk kepada penyimpangan semu yang ketiga. Yang ketiga adalah polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi, gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Contohnya adalah gandum berbiji merah yang memiliki 2 gen. Yang memiliki 2 gen yaitu M besar 1 dan M besar 2. Nah, sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Nah, jadi begitu. Nah, ini adalah contoh gandum biji berwarna merah. Misalkan akan dilakukan persilangan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Nah, ini kalian lihat, ini ada persilangan, contoh persilangannya ini.
Ini contoh persilangannya, kalian bisa lihat, ini sudah langsung dijawab. Nah, ini. Oke, sekarang yang berikut lagi adalah penyimpangan semu epistasis hipostasis. Selanjutnya adalah epistasis hipostasis. Peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Nah, perhatikan ya, ini kita temukan pada epistasis dan hipostasis itu kita temukan pada persilangan labu. Nah, ini ada, kakak sudah buat diagramnya, ada ini. Kalian bisa lihat ini diagramnya sudah lengkap, kakak sudah jawab langsung. Kalian bisa lihat. Nah, yang berikut kita masuk kepada yang berikut, penyimpangan semu yang kelima. Penyimpangan semu yang kelima adalah komplementer. Komplementer, penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir atau yang kelima adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen dominan dan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari 4 gen ya, 4 gen juga. Jadi C besar berarti dia membentuk pigmen warna, sedangkan C kecil tidak membentuk pigmen warna. Kalau P kecil membentuk enzim pengaktif, kalau P besar tidak membentuk kalau P besar dia membentuk enzim pengaktif, kalau P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Nah, ini bunga, contoh persilangan dari bunga ini, Linarius odoratus. Ini misalkan dilakukan persilangan antara Lathyrus odoratus berwarna putih dengan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih pula, maka akan diperoleh keturunan dan rasio fenotip sebagai berikut. Ini ada diagramnya sudah kakak siapkan. Ini kalian bisa lihat, ini diagramnya sampai dengan terakhir jawabannya. Oke. Ya, pertemuan kita kali ini sampai di sini. Kakak harap materi dari kakak bisa membantu kalian dalam memahami hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang semua.